Apa kabar Palembang? Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di El Sinta Palembang News Talk edisi siang. Kembali ya, saya masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Bapak Azanu Getar Nusantara SHMH. Pak Azanu, sebelumnya sudah dibahas terkait dengan permasalahan yang sejauh ini masih dihadapi untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Demo yang terakhir atau yang sudah hangat tadi sebelumnya juga berhubungan dengan PDAM yang naik gitu ya. Ini menjadi keluhan masyarakat karena berhubungan dengan perekonomian mereka gitu ya. Apakah ada yang lainnya Pak selain itu Pak? Yang menjadi konsen dari kita? Ya, dalam beberapa waktu terakhir ini pemerintah kota memutuskan untuk menaikkan tarif PDAM, mewacanakan itu. Iya. Hal tersebut tentu memantik pro dan kontra di masyarakat. Sebagian ada yang menolak, sebagian ada yang menerima saja, ada juga yang menerima tapi dengan catatan. Iya. Nah, ini semuanya disampaikan kepada kami, kepada DPR. Tentu dalam hal kebijakan itu ada di pemerintah kota. Iya. Kami di DPR ini tentu tidak juga dapat ditinggalkan begitu saja, karena kami punya peran dalam penganggarannya, dalam pengawasannya, ya, dan juga dalam membentuk peraturan-peraturannya nanti. Oke. Itu kan akan dituangkan dalam perda nanti kan ketetapan. Nah, saya rasa sebagai wakil rakyat tentu kami wajib mendengarkan semua keluh kesah masyarakat, baik yang menerima dengan catatan ataupun yang menolak. Ini harus kita tampung dan kita analisa bersama. Oke. Bagaimana pendapat dari sisi PDAM-nya, bagaimana pendapat dan harapan daripada masyarakat, dan tujuan hasil yang akan didapat dari kenaikan itu apa kira-kira. Nah, inilah yang saat ini sedang bersama-sama kita bahas, sama-sama kita analisa terus bersama, ya. Karena kami juga terus terang tidak setuju apabila kenaikan itu hanya sekedar mencari keuntungan materi saja, tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan pelayanan. Saya yang otomatis duluan di depan tidak setuju dengan wacana kenaikan itu. Nah, demikian kira-kira ya. Baik. Nah, ini menjadi perhatian juga dari masyarakat terkait dengan PDAM. Tapi yang sedang hangat berikutnya terkait dengan kabut asap. Nah, ini gimana komentarnya Pak? Kabut asap. Saya dan anak-anak ini sudah merasakan dampak dari karhutla, ya, yaitu dampak ISPA ini. Saya ini udah 3 hari kurang lebih, ya, kondisi kurang fit karena batuk, pilek, didului dengan anak-anak dan istri. Jadi kita ini sebenarnya korban terdampak, karena ini kan kiriman dari daerah-daerah tetangga kita, dari Ogan Ilir, dari Oki, ya. Kita dapat asapnya. Walaupun bukan wilayah penyebab, kita hanya sebagai korban yang terdampak, tentu bukan membuat serta-merta pemerintah kota ini lepas tangan. Ini sudah terjadi, dampaknya sudah kita rasakan. Kami DPRD menghimbau kepada pemerintah kota bagaimana kita mengantisipasi permasalahan ini. Salah satunya yang kemarin sempat kita bahas dan akhirnya menjadi kebijakan pemerintah kota, itu anak-anak sekolahnya dilaksanakan melalui daring. Nah, selama ini kan di tengah-tengah kabut asap yang tebal ini masih sekolah. Mungkin karena itu juga anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini beberapa hari kemudian batuk, sakit, kan kasihan dan sebagainya. Jadi kami berkoordinasi dan berwali kota dengan PJ wali kota, dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Akhirnya
diambillah kebijakan ini dilaksanakan sekolah ini belajar mengajar dengan daring. Nah, mungkin ini bisa sedikit meminimalisir ya paparan anak-anak kecil ya dan lansia terutama ini bisa berkurang kemungkinan terpaparnya. Terus mungkin dari Dinas Kesehatan kami minta juga dapat memberikan pelayanan di puskesmas dengan sigap, dengan tanggap apa penanggulangan bagi masyarakat yang terpapar daripada dampak karhutla ini ISPA yang terutama supaya para pelayan medis di tingkat-tingkat puskesmas, rumah sakit ini responsif untuk penanggulangan masyarakat yang terdampak. Sejauh ini apakah sudah ada laporan dari masyarakat terkait dengan ISPA kepada DPR atau mungkin DPR sudah melihat langsung Pak sidak terkait dengan vaskes yang disediakan oleh pemerintah kota? Secara kelembagaan kami telah mengadakan rapat-rapat dan juga mungkin Komisi 4 ya karena membidangi kesejahteraan rakyat, kesehatan ya juga itu termasuk. Mungkin kalaupun belum dalam waktu dekat mungkin kami akan berkoordinasi dan pimpinan Komisi 4 ya. Coba dipantau kira-kira bagaimana respon penanggulangan dari OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan dan juga rumah sakit pemerintah daerah yang ada di Kota Palembang. Karena secara tidak langsung juga masyarakat akan banyak sekali yang menghampiri rumah sakit karena keluhan dari ISPA ini Pak atau kabut asap ini. Baik, itu baru terkait dengan kabut asap. Banyak juga yang timbul ke publik terkait dengan masalah yang nanti akan kita hadapi biasanya pada saat musim hujan adalah banjir Pak. Kalau musim kemarau, kabut asap, hujan sudah cukup deras, banjir. Ini gimana nih Pak Azan? Selesai kemarau terbitlah datanglah banjir gitu. Permasalahan banjir ini permasalahan yang sangat kompleks rasanya. Pertama kita bisa lihat dari pola hidup masyarakat. Kota Palembang ini kota yang banyak dialiri oleh aliran-aliran sungai, aliran-aliran anak-anak sungai, di mana masyarakat sekitar di pinggiran-pinggiran sungai dan juga mungkin dari masyarakat yang berada di tengah-tengah kota itu, pola hidup bersihnya masih di bawah standar, di mana mereka mengambil mudahnya saja membuang sampah itu ke sungai. Ke got-got, ke parit-parit tanpa mereka sadari dampak banjir yang dirasakan sekarang ini adalah dari pola mereka buang sampah sembarangan. Kemudian juga pemahaman masyarakat dengan pembangunan yang menyalahi aturan. Banyak pembangunan yang menimbun daerah-daerah resapan. Banyak pembangunan yang berdiri di atas daerah aliran sungai, saluran-saluran. Itu kan dilarang. Bagaimana aliran air pada saat banjir, kalau saluran itu dibuat jadi kamar mandi di rumah, dibuat jadi warung. Nah ini kan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir itu, dampak banjir itu sebenarnya di diri kita dulu. Jadi tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Itu saya bilang kompleks tadi kan. Pertama edukasi yang kita saat ini upayakan, pertama mengedukasi masyarakat itu supaya jangan buang sampah sembarangan, jangan mendirikan bangunan-bangunan yang menyalahi aturan, termasuk semangat kebersamaan gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Itu upaya pemerintah kota dan DPR salah satunya. Di samping memang peran pemerintah kota dan DPR ini tentu juga harus ada realisasinya.
bukan cuma ngomong saja. Iya, kan? iya. Harus ada aksi nyatanya Ada gitu, aksi Pak ya. nyata. Salah satunya mungkin kami menyadari kurangnya daerah-daerah yang bisa menjadi resapan. Ya. Kami meminta kepada dinas terkait supaya ke depan bisa mengadakan pembangunan kolam-kolam retensi, kolam-kolam resapan, di mana nanti dari saluran-saluran yang saya rasa juga masih kurang maksimal pembuatannya, pengadaannya, nanti bisa tersalurkan ke daerah resapan itu, ke kolam resapan itu. Kan percuma kalau kita banyak-banyak bangun siring, saluran ini ya. Tapi pembuangannya tidak ada. Balik lagi dia kan. Ibarat kayak buntut kuali itu. Cuman mengalirkan saja tanpa tahu kemana pembuangannya. Nah, inilah yang menjadi aksi pemerintah ke depan yang kita harapkan bersama. Bagaimana penanggulangan sarana prasarana terkait saluran air yang menjadi penyebab apabila hujan, curah hujan ini tinggi, salurannya tidak terkendala lagi. Salurannya terlalu kecil, salurannya tidak jelas kemana pembuangannya. Kemudian pembuangan tadi kita juga lebih banyakkan lagi resapan-resapan yang di kolam-kolam retensi ini kan. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi dan aksi nyata pemerintah kota bersama DPRD Kota Palembang secara berangsur-angsur penanggulangan dampak banjir ini bisa kita atasi. Walaupun tidak semula membalik telapak tangan. Tadi kan terkendala anggaran, juga terkendala pemahaman dari masyarakat sendiri, dan tidak mudah menyadarkan masyarakat itu. Kalau bisa mudah ngapun susah katanya kan. Di belakang nih lah buang ke sungai anyut katanya kan. Nah, tapi dampak setelahnya nah, juga kita tidak menyalahkan. Coba kalau pemerintah kota ini memperbanyak titik-titik tempat pembuangan sampah sementara. Jadi mereka tidak terlalu jauh nak ngantar sampai kemana TPA ini kan. Nah, sudah ada juga mungkin petugas dari dinas kebersihan yang memungut sampah dari rumah ke rumah. Diperbanyak lagi mobil-mobil, motor-motor angkutan sampah. Nah, ini menjadi konsen kita juga di tahun depan ya. Bagaimana dinas lingkungan hidup dan kebersihan ini mengoptimalkan penanggulangan sampah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Oke, baik. Kompleks sekali ya, berbagai macam hal permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya dari beberapa tahun ke belakang, dan harapannya mungkin di depan tidak akan terulang. Artinya meskipun terulang juga bisa diminimalisir ya terkait dengan hal-hal yang negatif dari masyarakat. Nah, ini dari semua tantangan yang masih terus diperjuangkan saat ini Pak Azanu, harapan apa mungkin yang bisa disampaikan pada masyarakat dalam pelaksanaan nanti Pak Azanu? Harapan dalam pelaksanaannya ya kami berharap masyarakat ini mensupport, memberikan dukungan. Kalaupun tidak pacak nggawe kenyo, jangan merusak, jangan ngotori jadilah kira-kira bahasa Palembang kan. Nah, itulah yang perlu kita pahami bersama. Kami di DPR dan pemerintah kota berjuang bagaimana aksi nyatanya melalui peran pemerintah itu benar-benar dipastikan hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat juga berkewajiban untuk menjaganya ya. Terus jangan sekendak-kendak nyobain lagi kira-kira bahasa Palembang gitu kan. Nah, tentu dengan kerjasama antara kita pemerintah dan masyarakat ini insya Allah akan menghasilkan solusi dari hal-hal yang dimaksud tadi. Baik, itu menjadi sebuah PR yang akan terus dikerjakan. Nah, ini kembali Pak, di awal seperti pembahasan kita ya, tahun 2024 menjadi tahun pemilu, di mana juga masyarakat akan kembali menyalurkan hak suaranya, dan tentunya semua harapannya juga bisa diwakilkan oleh anggota DPRD, selaku anggota legislatif dan juga eksekutif. Mungkin apa yang bisa disampaikan terkait dengan tahun pemilu yang akan kita laksanakan nanti Pak Azan? Tahun 2024
Ya mungkin dari 2023 ini sudah mulai tahapan bisa kita katakan tahun politik ya mulai. Yang pertama, kami selaku perangkat pemerintahan yang di lembaga legislatif berharap masyarakat ini menyalurkan hak pilihnya. Jangan golput. Golput itu bukan sikap. Nah, jadi masyarakat itu harus memberikan hak suaranya, menentukan pilihannya, jangan golput. Sayang, pesta demokrasi ini 5 tahun sekali, reformasi ini ceritanya panjang ya, di mana selama ini masyarakat tidak dapat memilih calon-calon pemimpinnya secara langsung. Saat ini kita sudah di era demokrasi dan reformasi. Silakan tentukan pilihan sesuai dengan hati nurani berdasarkan kriteria yang kita nilai kepada calon-calon pemimpin kita. Yang pertama itu, jangan golput kepada masyarakat. Baik. Yang kedua, saya berharap elemen-elemen penyelenggara pemilu ini dari mulai KPU, Bawaslu dan turunan-turunannya, PPS, PPK, PPS, Panwascam dan sebagainya itu bersama-sama mensukseskan pemilu yang luber jurdil. Ya. Bagaimana pemilu itu dapat berjalan dengan jujur, bersih dan adil ini ya, sehingga kualitas yang dihasilkan dari produk pemilu ini betul-betul tidak tercoreng dengan kecurangan-kecurangan, dengan permainan-permainan ya dari oknum-oknum yang akan kita lihat mengganggu hasil dari produk pemilu ini nantinya. Oke, dan di tahun 2024 Pak Azan akan kembali melanjutkan perjuangan rakyat ya? Insya Allah dalam waktu dekat setelah dikeluarkannya, dirilisnya DCS, kita bersiap-siap di tanggal 4 November ini DCT. Nah itulah tandanya kita setelah resmi sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Palembang, di mana saya kembali ditugaskan untuk mencalonkan diri di Dapil 3 dan alhamdulillah nanti di DCT kita tunggu tanggal 4 Oktober insya Allah di nomor urut 1. Oke, mungkin boleh disampaikan Pak kepada pendengar kami khususnya untuk Dapil 3 Pak terkait dengan pencalonan Bapak nanti Pak. Kalau saya secara pribadi tentu berharap ya bahwa sebagai peserta pemilu nanti di tahun 2024, berharap para calon-calon pemilih ini menyalurkan hak pilihnya ini tidak asal-asalan. Silakan para calon-calon pemilih ini mempunyai alasan, mempunyai kriteria, mempunyai kualifikasi siapa yang akan mewakilinya di lembaga DPRD ini ke depan. Lihat ataupun mungkin bisa menjadi alasan oleh masyarakat nantinya bagaimana sosok calon pemimpin yang akan mereka pilih itu bisa dari kriteria latar belakang pendidikannya, latar belakang pengalamannya, bagaimana kinerjanya ya, sehingga masyarakat tahu betul nanti adalah orang-orang yang berkompeten yang mereka pilih itu. Jangan hanya sekedar disuruh-suruh saja, oh milisi A, tanpa mereka tahu siapa yang mereka pilih itu. Nanti kalau mereka terpilih, apakah mereka bisa berkomunikasi dengan calon yang mereka pilih? Nah itu kalau mereka cuman berdasarkan disuruh-suruh saja, asal-asalan saja. Nah, jadi saya menghimbau masyarakat saat ini sudah cerdas, silakan tentukan pilihan sesuai hati nurani, berdasarkan analisa kualifikasi mereka seperti apa dengan sosok pemimpin yang akan mereka pilih. Poin-poinnya tadi mungkin salah satu alasannya bisa seperti yang saya sampaikan ya. Yang penting memilih nanti di pemilu jangan asal-asalan dan yang pasti jangan golput. Ini sama halnya pesan untuk pemilih pemula Pak ya, Gen Z, milenial, ya mungkin juga mayoritas akan semakin banyak di tahun ini Pak.
Saya rasa sama juga seperti itu. Anak-anak muda sekarang kan sudah cerdas ya. Mereka tidak kaku, pemilih-pemilih generasi old ya. Mereka kan mudah saat ini mengakses. Ketik saja di Google nama Adzanu Kota Nusantara itu. Rekam jejak kita, bagaimana kinerja kita kan sudah dapat dilihat. Nah, jadi siapa yang akan mereka pilih, mereka tidak mudah untuk hanya di sekedar arah-arahkan saja kan. Jadi betul-betul kompetensi nanti ke depan itu adalah kompetensi yang berdasarkan kompetensi diri. Baik, terima kasih Pak Adzanu sudah bersama kami di El Sinta Palembang News Network edisi siang. Tentunya menjadi salah satu perhatian yang sangat penting untuk Anda ya, masyarakat Kota Palembang, untuk mengetahui tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD khususnya Kota Palembang dan apa yang harus dikerjakan, terutama PR-PR yang nanti akan terus diperjuangkan, terutama oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Bapak Adzanu Nusantara SHMH. Kami ucapkan juga terima kasih Bapak sama-sama yang sudah bicara bersama kami. Menjadi pencerahan dan informasi untuk masyarakat khususnya para pendengar setia El Sinta. Baik, dan juga terima kasih ya pendengar dan juga netizen yang sudah menyimak perjuangan kita pada siang hari ini. Saya Ari Kristo, sampai jumpa. Apa kabar Palembang?